Halo teman-teman, maaf boleh dikonfirmasi suaraku jelas gak? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, jelas. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam, boleh banget silakan on cam gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Dan saya ucapkan juga selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih di jalur fully funded dan juga untuk di parsial kemarin gitu ya. Oke, sebentar. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Sebelumnya ucapin selamat kepada teman-teman yang udah lolos ya di tahap fully funded dan juga masuk di parsial gitu. Dan semoga nanti kita bisa mengikuti program ini dengan baik gitu dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, terima kasih banyak ya udah join, dan mungkin buat teman-teman yang belum join nantinya bisa join bareng kita gitu. Oke, sebelum kita lanjut agenda pada kita hari ini, jadi kita pada hari ini akan pemaparan lokasi nanti akan disampaikan oleh location specialist yang mana yang sudah survei terlebih dahulu ya ke lokasi yang akan kita datangi nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan kita hari ini, boleh banget nih teman-teman kita awali dengan perkenalan dulu gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa perkenalan satu-satu, dan mohon untuk yang bisa on cam nih silahkan on cam gitu ya, biar kita juga saling kenal dulu gitu kan. Tak kenal kata sayang gitu ya teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam silahkan on cam, nggak usah malu-malu ya teman-teman, kita santai aja di sini, enjoy aja gitu ya untuk malam hari ini. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu ya satu-satu, nanti biar teman-teman juga kenal tim YATC nanti siapa aja kayak gitu, dan juga untuk fasilitator masing-masing divisi siapa aja kayak gitu. Oke, kita mulai perkenalannya. Sebelumnya, oke sebentar. Oke, mungkin awal dari aku dulu ya teman-teman. Sebelumnya kenalin, namaku Nuril. Aku di sini sebagai project leader di Jelajah Negeri Toraja batch pertama. Dan di sini aku nggak sendirian, ada partner juga sebagai project leader, yaitu Andi Faizul Fahri. Nah, mungkin nanti kakaknya bakal perkenalan sendiri ya. Nah, kalau aku sendiri, nama aku Nuril, teman-teman bisa panggil ya aku Nuril, asal aku dari Probolinggo. Gitu. Oke, next bisa lanjut Kak Fahri, Kak Faizul, dipersilakan. Kak, maaf suaranya nggak jelas, ini kurang jelas suaranya. Kurang jelas, Kak? Iya, mungkin nggak usah pakai headset kali ya. Oke, thank you. Selamat ya buat teman-teman yang lulus seleksi Jelajah Negeri Toraja, dan tetap semangat teman-teman, ke depannya kita akan melakukan pembekalan buat teman-teman untuk persiapan kegiatan Jelajah Negeri Toraja ini.
Di sini aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Andi Faisal Fahri. Asal aku Makassar, Sulawesi Selatan, dan di sini aku sebagai project leader bersama dengan Kak Nuril. Halo Kak Nuril. Dan teman-teman yang lain yang ada di Youth as Educator Indonesia. Oke, baik. Aku kembalikan kepada Kak Nuril nih. Oke, makasih. Nah, selanjutnya di sini kami juga ada tim ya, teman-teman. Ada di bagian administrasi dan juga bagian dokumentasi dan juga bagian fasilitator kayak gitu ya. Nah, mungkin ini kita mulai dari fasilitator dulu ya. Nah, di sini ada fasilitator pendidikan, itu ada Kak Hovifah dan Kak Reza. Dan kebetulan Kak Reza lagi berhalangan hadir untuk malam hari ini. Mungkin di sini Kak Hovifah bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, sepertinya masih belum join ya teman-teman. Lanjut aja, nanti di sini juga ada fasilitator kesehatan, ada Kak Anissa sama Kak Zahra. Nah, mungkin Kak Anissa sama Kak Zahra boleh nih perkenalan terlebih dahulu. Kak Anissa. Oke, suaraku jelaskan ya, Kak? Jelas. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya aku nggak bisa on cam karena device-nya tidak mendukung. Oke, kenalin, nama aku Anissa Rahmatulaili, bisa dipanggil Anissa. Aku asalnya dari Madura dan di sini aku diamanahi sebagai fasilitator kesehatan. Nah, untuk fasilitator kesehatan nggak cuma aku sendiri, tapi ada Kak Zahra juga. Kebetulan Kak Zahranya lagi berhalangan ya, jadi Kak Zahra itu dari Yogyakarta dan kita berdua sama-sama fasilitator kesehatan. Oke, terima kasih Kak. Oke, salam kenal juga ya Kak Anissa, teman-teman semua. Oke, nah satunya ada Kak Zahra teman-teman. Jadi setiap divisi itu ada 2 fasilitator ya. Oke, lanjut di divisi lingkungan itu ada Kak Islamia sama Kak Isti Adatul. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu Kak Islamia dan Kak Isti. Selamat malam ya teman-teman. Kenalin aku Islamia Nuraini. Untuk di TC 6 ini saya diamanati sebagai fasilitator lingkungan bersama Kak Isti. Oke, Kak Isti, boleh nih kenalan dulu Kak. Yuk join Kak Isti. Oke. Ini lagi ada kendala sinyal gitu ya, teman-teman. Tapi di sini beliau join. Oke. Selanjutnya itu yang terakhir ada divisi parekraf, teman-teman. Nah, ini ada Kak Bayu sama Kak Ferdi. Oke. Kak Bayu dan Kak Ferdi boleh nih perkenalan terlebih dahulu, Kak. Sapa teman-teman. Kak Bayu. Oke, masuk Kak. Oke. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bayu Abdul Fattah. Nah, di sini saya sebagai fasilitator parekraf sama Kak Ferdi. Cukup, Kak? Oke. Agak putus-putus ya, tapi nggak apa-apa, mungkin emang lagi sinyalnya nggak bagus gitu teman-teman. Nah, satunya itu ada Kak Ferdi juga. Nah, mungkin beliau juga berhalangan ya untuk hadir malam hari ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tim location specialist gitu. Jadi mungkin kita bisa katakan tim survei, teman-teman. Nah, ada Kak Rizal sama Kak Reskiana. Oke. Silakan Kak Rizal, perkenalan terlebih dahulu. Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tim yang
pergi cek lokasi di Toraja, dan saya Rizal. Halo, salam kenal semuanya. Selamat ya, udah lulus sampai di sini. Oke. Kak Reskiani, sorry ya. Kak Reskiani. Halo, Kak. Oke. Mungkin juga lagi ada kendala ya, teman-teman. Terus Kak, maaf, itu mic-nya masih off. oh iya, terima kasih. Oke. Nah, mungkin itu ya, teman-teman. Jadi, tim IATC nantinya yang akan mendampingi kita semuanya di Toraja. Dan di sini aku juga memperkenalkan lagi founder IATC, itu ada Kak Andre, dan juga nanti ada Kak Indri, dan itu sebagai project officer gitu. Jadi nanti beliau juga akan mendampingi kita di program di kegiatan di Toraja nanti kayak gitu. Nah, mungkin untuk malam hari ini beliau lagi berhalangan gitu ya. Nanti mungkin akan nyusul di akhir, akan menyapa teman-teman semua kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini giliran teman-teman yang kenalan gitu. Nah, mungkin aku akan urutin dari sini ya. Aku akan sebut, nanti teman-teman bisa langsung on cam, terus juga on mic gitu ya untuk kenalan gitu. Oke, pertama di sini ada Raja BG Dias. Aduh. Oke, silakan Kak, perkenalan terlebih dahulu. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja, asal Makassar. Terima kasih, Kak. Sorry, baru bangun, Kak. Oke. Makasih. Halo Kak Raja ya? Iya. Oke. Selanjutnya Kak Alia. Oke, halo, selamat malam kakak-kakak, teman-teman semua. Kenalin, aku Alia Mulacela. Aku biasa dipanggil Alia. Aku asalnya dari Jogja dan sekarang sedang menempuh S1 gitu. Terima kasih. Oke, selamat kenal ya Kak Alia. Selanjutnya Kak Endang Susilowati. Kak Endang Susilowati ada nggak ya? Oke, kita next aja ya. Oke, selanjutnya Kak Destriana. Oke, halo Kak Nuril dan teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Destriana Pasaribu. Aku biasanya dipanggil Destri. Aslinya dari Riau, tapi sekarang lagi tinggalnya di Jogja. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Destri. Oke, selanjutnya nih ada Kak Dia Kansa Adiba. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Kansa Adiba, biasa dipanggil Kansa. Saya asal dari Jogja, tapi sekarang lagi di Solo, kuliah di UNS. Terima kasih. Kenal ya Kak Dia. Selanjutnya ada Kak Dian Melani. Oke, Kak. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dian Melani, biasa dipanggil Dia. Asal saya dari Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, Kak. Salam kenal semua. Salam kenal juga, Kak. Nah, selanjutnya ada Kak Esther Rateminanga. Ada Kak Esther? Silakan, Kak. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Esther Teminanga, asal saya dari Toraja. Sekarang saya domisili di Jakarta Selatan. Terima kasih. Aduh, ada warga lokal Toraja nih ya. Selamat kenal ya, Kak. Oke, selanjutnya Kak Zaki, Muhammad Zaki Al-Farizi.
Oke, halo Kak, teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Zaki Alfarizi, biasa dipanggil Zaki. Aslinya dari Padang. Untuk saat ini sedang berdomisili di Jogja. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal ya, Kak. Oke, selanjutnya Kak Fiani Alfiah. Kak Fiani. Ya, halo Kak. Oke, halo. Silakan kenalan dulu, Kak. Boleh, ini aku nyalain kamera sebentar ya. Oke. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Viani Alifia Lasnita, tapi mungkin biasa dipanggil Via, Viani atau Avi. Cuman kebanyakan orang manggil aku Via karena mungkin lebih gampang diingat ya. Domisili aku dari sebenarnya asli Jakarta, cuman karena sekarang lagi skripsian, jadi aku lagi menetap di Solo. Salam kenal ya buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, salam kenal ya, Kak. Oke, selanjutnya Kak Mardiatul Jannah. Kak Mardiatul. Ya, Kak. Oke, silakan perkenalan diri ya, Kak. Ya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Jannah. Bisa dipanggil Mardia. Asal saya dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Dia. Oke, selanjutnya Kak Raditya Ausaf. Raditya. Ya. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Raditya Ausaf Diova Mahwiraidin. Biasa dipanggil Diova, dan sekarang saya berasal dari Bekasi, dan sekarang saya menempuh S1 di Universitas Brawijaya. Selamat malam semua. Salam kenal semua. Salam kenal juga. Oke, selanjutnya ada Kak Reza Ari. Reza Ari. Oke, Kak Reza lagi di perpustakaan guys, belum bisa on mic ya. Salam kenal juga Kak Reza. Selanjutnya Kak Samuel Ferian Bonai. Halo Kak, maaf sebelumnya aku nggak bisa on cam ya. Aku Samuel Ferian Bonai, biasa dipanggil Sam atau Samuel. Aku dari Semarang, Jawa Tengah, tapi sekarang domisili lagi ada di Jogja untuk kuliah. Terima kasih, salam kenal semuanya. Salam kenal juga ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Suci Fadila Sani. Oke, terima kasih Kak. Halo semua teman-teman, kenalin saya Suci Fadila Sani. Teman-teman bisa panggil saya Suci. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 dan domisilinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Salam kenal semua. Salam kenal juga ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Tanisa. Kak Tanisa. Oke. Halo Kak, maaf suaranya nggak kedengeran ya? Halo, bisa dikonfirmasi teman-teman suaranya belum kedengeran ya? Iya Kak. Iya. Oke, nggak apa-apa Kak. Berarti kita udah tahu orangnya yang mana gitu ya teman-teman. Ya, salam kenal ya Kak Tanisa. Selanjutnya Kak Teddy Syah. Ada Kak, oke. Oke, halo Kak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, selamat malam.
Perkenalkan, aku Tedisha. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Teddy. Aku sebenarnya asalnya dari Provinsi Bengkulu, which is di Sumatera. Namun sekarang sedang kuliah di Semarang. Oke, itu aja. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Kak. Oke, selanjutnya Kak Tiara Andriana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Andriana, asal dari Provinsi Bengkulu, sama kayak Teddy, terus asal domisili sekarang di Depok. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal juga Kak. Selanjutnya Kak Ferenzia Anggraini. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Ferencia Anggraini Bogor, asal saya dari Sulawesi Utara. Terima kasih. Oke, salam kenal ya Kak. Nah, ini yang terakhir Kak, ada Kak Zan Azizah Asmal. Oke. Apa suara saya kedengaran, Kak? Oke. Halo teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama aku Zana Azizah Asmal. Boleh dipanggil Caca, sekarang mahasiswi S1 di Makassar. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Nah, mungkin ada yang belum dipanggil, teman-teman? Udah semua ya? Oke. Nah, kebetulan nih pasti banyak yang juga domisili daerah Jogja, daerah Makassar juga banyak ya. Nah, nanti boleh banget nih gunain ya grupnya gitu kan. Kayak mau mutualan dulu, mau ketemu dulu gitu sebelum kita pemberangkatan ke Toraja itu boleh banget gitu, teman-teman. Jadi bangun relasi sebaik mungkin gitu kan. Oke. Oke, segitu aja ya perkenalannya. Nanti kita bisa lanjut-lanjut di grup gitu ya. Nah, nanti mungkin juga akan ada tambahan delegasi. Nanti kita bisa ketemu lagi di next Firmeet gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke inti rapat kita malam hari ini ya teman-teman. Yaitu akan bahas tentang lokasi yang akan kita datangi nanti kayak gitu. Oke. Baik, langsung aja ya aku serahin ke teman-teman location specialist untuk memaparkan gimana sih keadaan lokasi kegiatan nanti yang akan kita kunjungi kayak gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman mohon disimak dengan baik-baik gitu ya. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun nanti jangan malu untuk bertanya, tanyain aja semuanya gitu. Meskipun hal sepele apapun boleh banget ditanyain gitu ya. Nah, oke. Langsung aja aku serahin ke Kak Rizal ya sama Kak Rizkyani. Oke. Oke, terima kasih Kak Nurul. Terima kasih. Ya, jadi izin ya teman-teman aku share screen dulu. Kelihatan nggak? Udah kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Baik ya, jadi pertama-tama saya ucapkan ya selamat untuk teman-teman sekalian semuanya. Sampai jumpa di Toraja dan selamat bekerja sama. Ya kurang lebih sebulanan kita akan bekerja sama menyukseskan kegiatan pengabdian ya ATC Batch 6 atau Jelajah Negeri Toraja Batch 1. Oke. Jadi sekarang kita mau cari tahu bagaimana kondisi geografisnya, mau cari tahu bagaimana kondisi geografis Lembang Balepe. Jadi Lembang Balepe itu merupakan lembang atau desa, ya. Pada umumnya kita menyebut desa, tapi orang-orang sana menyebut lembang, ya, yang langsung berbatasan dengan kabupaten sebelah. Jadi Lembang Balepe itu merupakan lembang yang paling ujung di Tanah Toraja. Selanjutnya, lembang ini atau desa ini memiliki ketinggian 1000 sampai 1200-an meter di atas permukaan laut dan
suhunya ya berkisar sekitar 20 derajat Celcius pada pagi hari, dan di malam hari itu 20 derajat Celcius ya kurang lebih. Ya provider yang digunakan, usahakan ya teman-teman yang mempersiapkan provider Telkomselnya atau jaringan-jaringan ya yang lebih baik lah. Dan Telkomsel cukup bisa di sana, tapi ya memang memiliki kendala, misalnya jaringan, mungkin jaringan internet ya. Kalau jaringan telepon ya jarang hilang juga, tapi bisa kalau digunakan. Jadi saya harap teman-teman mempersiapkan ini. Ya, selanjutnya kondisi demografi di Lembang Balepe itu sekitar kurang lebih 1.400 jiwa yang terbagi di 4 dusun. Yang pertama ada Dusun Sanik, Dusun Solo, Dusun Rate Balepe, dan Dusun Batayang. Jadi di masing-masing dusun ini juga terbagi menjadi 3 RT. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ya. Dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa agama yang mayoritas di sana itu agama Kristen, lebih tepatnya sih Protestan. Gitu. Bahasanya ya bahasa Toraja, bahasa sukunya juga ya suku Toraja tentunya. Jadi saya harap teman-teman bisa mempersiapkan semuanya mengenai bagaimana kondisi demografi, cari tahu sendiri, cari tahu lebih mandiri lagi. Gitu. Oke, kondisi kesehatan yang di Lembang Balepe itu ya hanya memiliki 1 pustu di pusat kegiatan kita nanti, karena Lembang Balepe ini cukup luas, walaupun hanya ada 4 dusun, tapi itu luas banget ya, dan aksesnya sulit. Jadi, tapi yang menjadi kekurangan di dalam kondisi kesehatan hanya memiliki 3 pustu dan 1 puskesmas. Dan lebih parahnya lagi, puskesmas di sini tuh jauh banget dari Lembang gitu. Cuma ada 3 pustu, dan tidak, kan tadi ada 4 dusun nih, tapi yang tersedia pustu tuh cuma di 3 dusun doang. Dusun Batayang ini merupakan dusun yang paling jauh dari kecamatan, dan aksesnya ke sana itu sulit. Jadi untuk pembangunan sekolah mungkin, dan ya termasuk fasilitas kesehatan agak sulit gitu. Ya, jadi pustunya memang jarang aktif dan memang tidak digunakan sih. Biasanya kalau jika ada kondisi-kondisi yang medis ya langsung dilarikan ke puskesmas gitu. Nah, untuk pendidikan di sana tuh ada 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama. Jadi lagi dan lagi kecamatan dusun Batayang itu dusun yang paling jauh dari pusat Lembang tuh tidak memiliki sekolah gitu. Jadi anak-anak kecil itu bersekolah ya lintas kabupaten, karena memang berbatasan langsung dengan kabupaten sebelahnya gitu. Nah, pariwisata di sana ya cukup menarik teman-teman. Di sana ada air terjun, ada orang yang bertenun gitu. Jadi saya harap teman-teman yang minat bergabung di divisi Parekraf bisa mempersiapkan apa aja yang perlu dieksplor di sana, bagaimana kondisinya. Ya, di sana tuh kebanyakan gunung ya, kebanyakan pohon, kebanyakan hutan, dan lokasinya masih asri banget gitu. Tapi menjadi permasalahan ya aksesnya, jalannya rusak, nggak ada aspal, nggak ada setapak gitu, cuma tanah doang. Ya, terkait mengenai kondisi lingkungan di sana, rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani. Ya, rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani dan diselingi dengan beternak, tapi ternaknya ya dilepas saja gitu, karena kondisi lingkungannya berpotensi untuk melepas ternak-ternaknya. Jadi rumput-rumputnya masih banyak gitu. Kalau di musim kekeringan, musim
penghujan atau musim kering, ya rumputnya masih melimpah gitu. Banyak juga tanaman-tanaman buah-buahan yang mungkin bisa lebih dikembangkan lagi di sana. Ya, itu aja sih dari bagaimana kondisi lingkungan yang ada di Lembang Balete. Mungkin teman-teman ingin bertanya mengenai apapun ya, terkait kondisi Lembang dan apa yang akan teman-teman lakukan, apa yang perlu teman-teman persiapkan. Mungkin teman-teman bisa bertanya, silahkan. Langsung aja. Oke, silakan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tentang apa aja gitu yang berkaitan dengan lokasi. Mungkin teman-teman udah kepikiran kayak program kerja gitu kan di salah satu divisi kayak gitu. Nah, boleh banget kayak mau ditanyain tentang program kerja yang udah teman-teman punya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Ya, silakan bertanya bebas kok. Terkait bagaimana kita bisa ke sana, mungkin Betul. terus bagaimana transportasi ke sana, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Kak, tapi mohon maaf saya matikan kameranya karena jaringan kurang mendukung. Izin bertanya Kak, saya mau bertanya terkait mengenai lingkungan untuk terkhusus di bidang pertanian di desa. Apakah di desa untuk di desa tersebut selain komoditi kopi, komoditi apa saja yang dikembangkan orang-orang di sana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Tadi siapa namanya? Dian Kak. Dian, oke, terima kasih Dian. Jadi selain kopi, ya juga mereka mengembangkan coklat, tahu kan? Tanaman coklat ya. Jadi masyarakat di sana tuh juga tanam coklat. Tapi yang menjadi permasalahan tanaman coklatnya itu biasa diserang hama gitu. Jadi ada beberapa waktu dalam setiap tahun mereka gagal panen atau targetnya itu tidak mencapai dalam setiap tahun gitu. Dan pemerintah Tanah Toraja sendiri sering memberikan atau mengalokasikan bibit-bibit baru gitu kepada Lembang Balete, tapi yang menjadi permasalahan menurut kepala Lembangnya atau kepala desanya, masyarakat masih kurang tahu gitu bagaimana cara mengelola bibit-bibit yang baru seperti bibit cengkeh gitu. Itu sih. Baik Kak, terima kasih. Oke. Kak Fiani mungkin tadi raise hand. Iya Kak. Sebelumnya aku mau nanya terkait dusun ya. Tadi kan kalau di presentasi itu ada 4 dusun. Nah, aku mau tanya, kira-kira kita nanti selama kurang lebih 2 minggu kurang itu akan menetap di dusun yang mana ya? Dan jarak antar dusunnya itu kira-kira jauh enggak? Terus biasanya per dusun itu terdiri dari berapa penduduk sih? Apa mungkin ada catatannya atau gimana gitu? Nah, aku juga mau nanya pertanyaan lain sih, cuman mungkin boleh ditanya langsung atau satu-satu ya? Nggak apa-apa, tanya langsung aja. Oke, mungkin kan aku juga pernah lihat story dari ATC itu sendiri ada perjalanan menuju desanya itu cukup susah ya kalau aku lihat
pernah jadinya awalnya naik mobil terus sempat naik motor karena mungkin akses jalan yang sempat disampaikan tadi belum bagus gitu. Nah, mungkin ada saran nggak sih Kak buat nanti perjalanan ini untuk persiapan juga tentunya, apakah baiknya mungkin menggunakan koper atau mungkin tas gunung ya mungkin yang besar kayak gitu biar lebih gampang. Mungkin itu aja sih Kak. Makasih. Oke, terima kasih. Oke Kak Fia, jadi pusat kegiatannya kita itu ada di Dusun Rate Balepe. Ini merupakan pusat kegiatan masyarakat Tembang Balepe. Ya, jadi Dusun Rate Balepe ini merupakan dusun yang lebih luas dari dusun-dusun yang lain gitu. Jadi pusat kegiatan kita ada di Dusun Rate Balepe dan jaraknya antar dusun tuh lumayan jauh ya, dari Dusun Rate Balepe di dusun terdekat itu Dusun Kaulo ya kurang lebih 5 km sih. Dan Dusun Sanik adalah dusun yang pertama kita temui untuk mengakses Lembang Balepe. Jadi kita ke Dusun Sanik dulu, lalu ke Dusun Rate Balepe. Kemudian di sebelah Dusun Rate Balepe itu ada Dusun Kaulo dan paling ujung itu ada Dusun Batayang gitu. Terkait masyarakat di sana ya di Dusun Rate Balepe ya ada sekitar 150 kartu keluarga. Mengenai total jiwanya kami riset tapi mungkin kurang akurat jadi tidak akan tampilkan ya gitu. Dan terkait ya kondisi jalan di sana ya cukup parah, sulit diakses. Jadi teman-teman mungkin bisa olahraga dikit lah, olahraga ringan gitu. Karena ya selain jalan kaki apalagi gitu. Dan pertanyaan yang menarik tadi dari Kak Tia, baiknya kita menggunakan koper atau ransel sih atau carrier sih ya. Jadi ini memang pembahasan yang cukup penting bahwa baiknya semua teman-teman itu menggunakan carrier atau ransel. Kalau nggak punya carrier kan ransel yang agak besar mungkin. Karena apa? Ketika teman-teman menggunakan ketika teman-teman menggunakan koper tuh agak sulit gitu untuk dipindah-pindahkan. Kan teman-teman nih dari kapal nih, mungkin yang dari luar Sulawesi ya, kapal nih dari Surabaya ke Makassar, itu agak sulit lagi dipindahkan. Apalagi barang proker kan. Nah, barang proker ini berangkatnya itu dari Surabaya juga, dari Jogja tepatnya. Gitu. Jadi untuk mengefisienkan teman semua, ya baiknya menggunakan atau saya himbau menggunakan carrier atau ransel yang lebih besar lah, lebih gede gitu. Dan tipsnya yang seperti yang saya lakukan ketika teman-teman membawa barang, usahakan hanya satu carrier gitu. Nggak perlu tuh teman-teman menggunakan bawa tas jinjing lah, misalkan nih bawa carrier nih, terus di tangan kanan, di tangan kiri ada bawa barang bawaan lagi, itu menambah kesulitan teman-teman gitu. Karena takutnya nanti kececer gitu. Jadi usahain dalam satu tas itu sudah memuat barang-barang yang penting gitu, yang akan dibawa, yang akan digunakan di sana. Gitu. Jadi nggak perlu bawa barang banyak, secukupnya dan yang benar-benar berguna nanti pas program kerja mungkin atau untuk kesehatan teman-teman semua. Gitu. Jadi ya lebih alangkah baiknya teman-teman menggunakan carrier atau ransel yang gede gitu. Itu sih. Mungkin ada pertanyaan lain. Oh ya, sedikit himbauan teman-teman mungkin nanti diarahkan lagi kok sama fasilitator masing-masing nanti pas setelah pemilihan divisi teman-teman akan bawa jas hujan mungkin mantel ya. Mungkin teman-teman harus diharuskan membawa mantel karena kondisi di sana tuh ya sering hujan. Jadi untuk memperlancar program kerja, alangkah baiknya menyediakan mantel ketika di sana gitu. Itu sih, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman.
Ya Kak Samuel silahkan. Ini yang nggak on cam, mohon maaf ya, nggak tampil di saya. Mohon maaf ya teman-teman, tadi terputus mungkin faktor jaringan. Ya, jadi ini ada di obrolan Kak Reza sama Kak Dia yang bertanya ya. Dari Kak Reza itu apa bagaimana kesadaran masyarakat mengenai lingkungan di sana. Jadi lingkungan di sana tuh asri, bersih. Kesadaran masyarakatnya cukup terbuka mengenai lingkungan mereka, dan mayoritas penduduk di sana, penduduk Lembang Balepe itu memasak menggunakan kayu bakar. Jadi plastik di sana ya mereka membakarnya gitu. Kalau ada sampah plastik di sana menjadi pemantik untuk membakar kayu bakarnya, lalu dia digunakan untuk memasak gitu. Jadi tidak serta-merta dibuang sampah plastiknya. Mungkin kalau sampah plastiknya basah ya mereka keringkan dulu. Dan ya pas survei lokasi di sana, tempat sampah memang kurang tempat sampah, tapi kebersihannya bersih kok. Sampah plastik juga nggak ada gitu. Bahkan rumah yang kita tinggal itu ada sampah plastiknya semenjak kita ada. Jadi yang bawa sampah tuh kita, bukan masyarakatnya di sana. Oh, sebelumnya tadi Kak Via udah ngerti kan? Harus bawa apa? Harus pilih koper atau Oke, Kak Teddy mungkin ingin bertanya. Baik Kak, tadi kan ada disebutin kalau lebih baiknya kita bawa tas ya, nggak usah bawa koper gitu. Tapi kan aku di sini di Semarang kan exchange ya, dan mainly aku bawa koper, nggak ada tas gede gitu. Jadi kemungkinan aku nanti perginya gitu pakai koper, nggak apa-apa kan Kak? Apa harus banget pakai tas? Soalnya aku nggak tahu koperku nanti mau ditaruh di mana. Ya, jadi terkait masalah seperti itu ya, harapannya dari kami tuh ya menggunakan carrier. Kalaupun nggak ada, ya boleh-boleh saja terpaksa menggunakan koper. Tapi ya sarannya terlalu banyak bawa barang teng-tengan gitu. Usahakan di satu koper tuh muat dengan barang-barang yang akan kakak bawa gitu. Mungkin ada kan yang biasanya bawa 2 sepatu gitu. Ya usahakan tuh sepatunya nggak di kantongan lain, atau nggak mungkin ada tote bag lain, tetap di tempat yang sama. Karena kakak-kakak tuh transit di banyak tempat gitu. Mungkin ya yang di luar Surabaya pasti akan lebih banyak lagi tempat transitnya. Jadi Surabaya kan kumpul di pelabuhan dulu, di Tanjung Perak dulu, terus di Makassar lagi, terus dijemput sama bus. Belum lagi nanti pas dalam perjalanan ke Lembang Balepe itu ya ke Torajanya dulu ya. Ke Torajanya dulu ya kurang lebih 11 jam. Pasti ya singgah makan, singgah apa gitu, sholat mungkin, dan banyak transitnya. Jadi usahain nggak bawa banyak barang tentengan gitu. Itu aja sih. Gimana? Ya Kak Samuel, silahkan. Ya, makasih banyak. Saya izin bertanya beberapa hal. Untuk yang pertama itu kan nanti ke Surabaya dulu. Untuk yang ke Surabaya dulu itu disarankannya, maksud saya kan saya meeting pointnya pilih dari Surabaya. Untuk ke Surabayanya itu disarankan tanggal berapa dan maksimal jam berapa ya Kak. Terus yang kedua, ini maaf kalau agak absurd pertanyaannya, tapi nanti ke sana itu kira-kira setelan baju yang dibawa itu berapa ya? Atau gimana untuk baju kotor dan segalanya, urusan domestik di sana? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sam. Ya, aku panggil Sam ya. Ya, jadi pertanyaan itu sama, hampir sama dengan pertanyaan Kak Dia. Ya, pertanyaan Kak Samuel. Jadi untuk meeting point-nya kita ke Surabaya tanggal berapa gitu. Jadi informasi dikit teman-teman bahwa kapal teman-teman tuh yang dari Surabaya
berangkat tanggal 13. Ya, untuk sementara ini kapal itu berangkat tanggal 13. Dan bisa jadi berubah sih. Jadi untuk rundown-nya itu akan nyusul, begitu juga dengan list perlengkapan yang harus teman-teman bawa akan nyusul. Jadi ya teman-teman tuh yang kumpul di Surabaya, misalkan di tanggal 13 di berangkat kapal tuh tanggal 13, teman-teman hadir di pelabuhannya itu ya tanggal 13 sebelum kapal berangkat, sebelum jam kapal berangkat. Jadi nanti disesuaikan sama jadwal sama rundown gitu. Bisa jadi tanggal 14, bisa jadi tanggal 13. Dan kakak-kakak mempersiapkan diri kakak di Surabaya dan di Pelabuhan Tanjung Peraknya itu ya sebelum jam kapal berangkat. Untuk ke Surabayanya kakak terserah tanggal berapa. Intinya kakak mungkin harus stay di Surabaya sebelum tanggal 13 gitu. Ngerti nggak Kak Sam? Oke, makasih Kak. Tadi pertanyaan keduanya apa? Oh, untuk setelan baju kira-kira yang dibawa nanti mungkin menyusul di perlengkapan saja ya Kak itu. Oh iya, iya. Iya, silahkan Kak Esther. Baik, terima kasih. Kebetulan Balai P itu kampung aku, jadi rumah aku di bawah. Jadi ya cukup tahu ya gimana mengenai lingkungan ini. Yang seperti yang ditanyakan Kak Teddy tadi, untuk bawa koper sepertinya itu agak kesusahan. Kalaupun bawa koper ya harus rela ya, kopernya balik-balik ya udah kecoret atau apa. Jadi aku saranin pakai tas aja gitu. Terus kalau misalkan untuk airnya itu airnya sih cukup nggak kesusahan untuk air. Terus juga kalau misalkan lampu atau listriknya itu ada, cuman yang dari apa sih namanya, yang dari air itu loh, bukan PLN. Bukan PLN. Jadi kadang di rumah orang itu cuman ada satu lampu gitu, nggak kayak kita di kota ada di titik ini ada lampu, di titik ini ada lampu, jadi balonnya ada yang cuman satu doang gitu. Terus juga jangan sampai kok nggak punya TV gitu. Nah, orang di sana juga itu yang nggak semuanya punya TV gitu. Paling ada yang guru-guru gitu, orang-orang yang ya gitulah gitu. Jadi nggak semuanya punya TV gitu kan. Ya, terus juga ya udah karena udah pedalaman, jadi jaringannya juga nggak mendukung gitu. Terus untuk Kak Rizal, untuk yang akan kita tempatin nanti, apakah di rumah masyarakat atau gimana, Kak? Iya, di rumah masyarakat. Salah satu nanti kayaknya dibagi menjadi 3 rumah, dan salah satu rumah itu di rumah Pak Lembang. Oh, di sana agak luas kan. Ya, jadi benar kata Kak Esther tadi, listrik dan air di sana tuh ya listriknya agak sulit. Pada saat ke sana listrik tuh menyala jam 4 sampai jam 7 pagi. Jadi jam 4 sore sampai jam 7 pagi gitu. Jadi bisa dikatakan di pas gelap doang ada listrik. Itu pun di perempatan, mungkin di jalan-jalan ke rumah warga, dari rumah warga ke rumah warga lainnya itu nggak ada lampu gitu. Jadi yang cuma ada lampu ya cuma di rumah itu doang. Dan benar katanya, kata Kak Esther tadi, di setiap rumah tuh nggak semua ruangan dalam rumah tuh memiliki lampu. Mungkin hanya di ruang tengahnya, mungkin hanya di dapurnya gitu. Jadi ya, nah
nanti list perlengkapan nyusul kok. Teman-teman diminta bawa senter untuk alat penerangan gitu dan lain lah. Dan karena listrik di sana menggunakan pembangkit listrik tenaga air, jadi wattnya tuh nggak stabil gitu, naik turun. Ketika wattnya tuh naik turun. Jadi saran saya ketika teman-teman ya tentunya bawa handphone ya, juga bawa power bank gitu, biar pas ngecas handphonenya tuh wattnya tuh nggak lompat-lompat supaya nggak membahayakan handphone kakak kan gitu. Mungkin pertanyaan ini dari Kanisa Nurul dulu ya. Provider yang bagus itu apa ya? Telkomsel sih. Dan itu pun dengan internet agak jarang ya. Agak jarang. Yang lebih baik menggunakan Telkomsel, saya harapannya itu, dan untuk jaringan telepon lumayan baik, lebih baik dari jaringan internet pastinya. Ya, Kak Cakin ingin ya, Kak Zan Aziza, silakan. Oke, baik. Jadi terima kasih. Pertama, tadi kan ada beberapa dusun ya. Jadi ini misalnya nih, misalnya ada dari program kerja divisi pendidikan, kan di sana ada beberapa sekolah. Nah itu target untuk program kerjanya, apakah memang setiap sekolah ditargetkan, atau memang cuma satu aja, atau tergantung dari kesepakatan program kerja, maksudnya dari kesepakatan divisi yang nanti akan terbentuk gitu. Terus yang kedua, ada istilah yang mungkin sering kita dengar ya, itu di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Apakah setelah hasil melihat lokasi secara langsung, ada nggak sih kira-kira kayak larangan-larangan atau kepercayaan dari masyarakat setempat yang bisa aja buat kita culture shock, atau mungkin harus kita jaga sebelum kita ke sana gitu. Kayak mungkin ucapan yang dilarang, warna pakaian baju yang dilarang, itu kan banyak ya daerah-daerah seperti itu. Apalagi kita tahu Tanah Toraja itu tanah yang sangat beradat. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zara Aziza. Ya, mengenai program kerja tadi ya, misalnya kan ada 3 ya, untuk melakukan program di tiganya ya tergantung kesepakatan dari tiap divisi. Ya pasti divisi itu memaksimalkan menjangkau sekolah, tapi yang tangan tuh ya kondisi mungkin hujan bisa gitu, dan karena jauhnya jangan sampai kakak-kakak tuh kelelahan gitu, antara karena kedusunan agak jauh, jadi ya mungkin tidak diwajibkan untuk mengakses seluruh sekolah untuk membuatkan program ke seluruh sekolah, tapi dipersiapkan ya silahkan gitu. Jadi itu ya berdasarkan kesepakatan tiap divisi doang. Nah, dan tadi pertanyaan mengenai larangan-larangannya, pantangan-pantangannya, ya untuk sementara ini ya masih normal lah. Yang himbauan kepada kami tuh pas di sana ya seperti biasa, dilarang berbicara kasar, dilarangnya terlalu ribut, teriak-teriak gitu, tertawa mungkin ya sewajarnya lah. Kalaupun ada teman-teman yang suka melucu dan suka tertawa ya sewajarnya gitu, jangan terlalu terbahak-bahak gitu ya, seperti adat Sulawesi pada umumnya ya. Saya juga orang Sulawesi, saya orang Bone gitu. Dan untuk ini ya, terkhusus ke teman-teman yang mungkin suka jalan-jalan gitu, kan di sana tadi ini khususnya Parekraf ya. Di Parekraf itu dilarang menggunakan pakaian yang berwarna hitam untuk berkunjung ke air terjunnya. Jadi untuk teman-teman Parekraf yang nantinya akan memilih divisi Parekraf menggunakan pakaian hitam gitu. Jadi entah itu ke terjunnya atau ke destinasi wisata yang lain,
ya teman-teman harapan saya ya nggak menggunakan pakaian hitam gitu, nggak menggunakan pakaian yang gelap-gelap gitu. Itu sih. Udah ngerti belum, Kak Zan Aziza? Kalau untuk pakaian yang tadi itu gimana sih? Kayak nggak boleh full hitam gitu atau sepotongnya hitam, terus atasan bawahannya boleh warna lain atau gimana? Soalnya baju hitam ini mungkin andalan ya bagi sebagian orang. Iya, iya. Ya enggak ya bernuansa hitam lah mungkin. Jadi ya bajunya nggak abu-abu gitu. Nggak nggak hitam apalagi. Jadi bernuansa hitam tuh ya pantangan untuk di sana gitu. Mungkin ada yang bertanya Artinya teman-teman, itu full hitam. kok kenapa gitu? Ya nggak tahu teman-teman, itu adat orang sana kan. Jadi kita cukup menghargainya. Oh, Kak, itu literally yang warna hitam atau cuma pakaian doang? I mean kayak sepatu or something nggak boleh. I mean, ya. Ya, gini ya. Ya, kebanyakan tuh kan celana Levi's mungkin atau chino mungkin hitam kan. Eh, Saran saya pas berkunjung ke sana tuh ya menggunakan training aja. Training kan banyak warnanya, mungkin ada biru, ada hijau gitu. Ya, ya oke lah, nggak menggunakan hitam gitu. Intinya menyiapkan pakaian itu nggak bernuansa hitam semua gitu untuk ke sana. Kalau untuk sepatu ya oke lah, karena kebanyakan sepatu ya silakan teman-teman menggunakan sepatu. Sandal pun boleh, silahkan. Intinya nggak mencolok tuh dia menggunakan pakaian hitam nih, ya jangan. Itu kayak saya nih kan, ini pakai ini walaupun ada putih-putihnya dikit ya, abu-abunya dikit, tapi tetap bernuansa hitam ya nggak boleh. Kalau anjingnya Kak Farensia keren ya. Ya ada pertanyaan lain mungkin teman. Ya kita diskusi santai aja lah. Bertanya-tanya silahkan. Random pun boleh. Kayak mau bawa berapa sikat gigi boleh. Siapa tahu ada yang kelupaan kan teman-temannya yang lain bawa sikat gigi. Apa boleh nggak mandi? Ya silahkan bertanya. Ada debate sebelumnya banyak teman-teman yang karena malas mandi, karena dingin, ya jadinya nggak mandi. Ada kok. Iya ya. Dan teman-teman untuk pakaian tidurnya sediain ya yang agak tebal gitu. Kalau pakai sweater pas tidur boleh sih, ketahan sih dinginnya. Dan kaos kaki pas tidur usahain bedain sama kaos kaki pas beraktivitas gitu. Jangan sampai keringat kan. Takutnya bau mengganggu yang lain gitu. Kan Raja mungkin sebetulnya mungkin bertanya Kak. Kak Raja sama saya di orang Sulawesi di Makassar juga. Ya teman-teman silahkan dong bertanya, ayo aktif lah. Ini cuma pertanyaan-pertanyaan ya apa aja lah, terserah kakak mengenai kondisi di sana. Toh juga ada teman kita kan yang tadi Kester asli Bali, silahkan diskusi. Siapa tahu nggak sedivisi sama Kester, jadi kurang tahu apa yang harus dipersiapkan. Jadi mungkin teman-teman bisa bertanya sekarang gitu. Entah itu di kolom chat atau yang lain, provider yang bagus. Tadi udah kan provider yang bagus tuh ya Telkomsel. Oh, Kak, izin nanya lagi.
Iya. Mungkin Silakan, ini tadi silakan. udah dijawab, tapi aku agak kurang connect ya. Kan tadi ini kan untuk delegasi yang fully itu kayak aku kan di Semarang, itu ke Surabayanya didanain oleh ATC atau dana pribadi? Iya. Gimana nih Kak Nuril, mau jawab nggak? Oke, aku bantu jawab ya. Ya, Jadi silakan, Kak. teman-teman, kalau untuk yang keterima di jalur fully funded itu dari lokasi teman-teman tinggal gitu. Misal asalnya dari Jakarta, ya udah berarti dibiayainya dari Jakarta sampai ke Toraja kayak gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman yang ikut parsial itu dari meeting point, misal dari Semarang gitu ya. Nah, dari Semarang ke Surabayanya itu teman-teman biaya sendiri. Dari Surabaya sampai ke Toraja, terus PP sampai ke Surabaya lagi, itu dibayarin dan itu udah include yang teman-teman bayarkan itu di awal seperti itu. Oke. Paham ya? Gimana? Paham ya? Tapi ini untuk orang Sulawesi nggak perlu ke Surabaya lagi ya? Betul. Jadi buat yang Sulawesi kan juga ada meeting point dari Makassar kan. Nah itu nanti boleh minta chat admin gitu. Kira-kira untuk rinciannya di meeting point Makassar itu berapa kayak gitu. Itu ya. Silakan Kak Ferencia bertanya. Oke. Kak mau tanya kalau dari Surabaya ke Makassar itu berapa jam atau hari? Soalnya saya kan dari Manado ya, dari Sulawesi Utara. Jadi supaya saya mau pastikan saya sampai di Makassar itu sama-sama dengan kakak-kakak yang lain dari Surabaya sampai. Jadi perjalanan teman-teman dari Surabaya ke Makassar tuh kan naik kapal. Ya kurang lebih 1 hari 8 jam mungkin. Iya segitulah. Kurang lebih 1 hari 8 jam. Nanti untuk teman-teman yang di Sulawesi, khususnya tempat-tempat kumpulnya di Makassar tuh akan diinfoin kok sebelum hari H. Gitu. Dan pastinya yang di Sulawesi baiknya sih sering ngumpul supaya chemistry-nya dapat gitu. Dan di Makassar ya khususnya chemistry-nya dapat, mungkin ya banyak hal lah yang bisa dilakukan. Udah terjawab nggak Kak Feren? Ngerti ya? Kak mau nanya lagi nih tentang ini bukan keberangkatan, kepulangannya. Kan aku delegasi fully ya. Nah kalau sekarang kan emang aku lagi di Semarang ya. Dan sekarang tuh aku sebenarnya student exchange, which is aku pulangnya Januari juga. Januari itu aku pulang ke Bengkulu. Nah, aku udah dapat tiket kepulangan dari pihak Kemendikbud itu di tanggal 22. Tapi karena aku ada kegiatan ini, mungkin aku bisa izin ya ke tim PIC aku. Jadi aku mungkin nggak make tiket kepulangan dari Kemendikbud. Nah, gitu. Nah, berarti aku dari Sulawesi, berarti nggak pulang ke Semarang lagi dong. Ngapain aku pulang? Kan orang-orang juga udah pulang. Berarti aku pulangnya ke Bengkulu itu bisa kan, Kak? Atau karena aku dari Semarang, jadi aku harus pulangnya ke Semarang lagi gitu? Atau gimana? Soalnya kan kita pulangnya kan kita pulangnya tanggal 25, mungkin tanggal 26 atau 27 sampainya kan nggak tahu. Sedangkan tiket aku itu tanggal 22 udah hangus, jadi nggak bisa dipakai lagi. Ya, Kak. Mungkin kalau terkait itu nanti kan kalau misalnya memang di perjanjiannya itu kalau delegasi fully itu kita dibiayain dari tempat tinggal kita kayak gitu. PP kayak gitu kan. Nah mungkin nanti terkait itu Kak Teddy bisa chat admin aja ya gitu untuk informasi selanjutnya. Oke? Oke. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Kak Nuril. Ya, jadi udah ngerti kan ya Kak Teddy. Jadi silahkan berhubungan langsung dengan admin. Ya pasti terjawab sih.
Silakan teman-teman yang lain. Kak Bayu mungkin ingin bertanya, Kak Bunga mungkin. Bisa Kak, mau tanya. Iya, silakan Kak Reza. Nanti dari Yacht sendiri ada atribut untuk peserta nggak Kak? Kayak rompi atau kaos gitu. Iya, untuk atribut peserta tentunya ada ya sebagai tanda pengenal dan pembeda dari teman-teman delegasi dengan masyarakat yang ada di sana. Terus pas di akhir acara kan kita ada jalan-jalan biar mudah ditemuin, biar mudah ditandain, kakak-kakak tentunya diberikan atribut. Ya, yang pertama tentunya yang pertama tentunya ya ini ID card gitu. Yang pertama ID card, terus yang kedua ya kaos sih. Untuk tahun lalu ya kaos, ya berdoa aja ya, semoga pengurus bisa kasih roti gitu, ya nggak tahu ya. Jadi yang pasti ya, itu ada dua, nanti, jadi ada ID card dengan kaos. Nanti bakal dapat merchandise ya teman-teman. Itu biasanya dapat kaos, terus ID card, terus juga ada pulpen sama notes gitu. Nah, nanti dapat itu. Terus sama tote bag-nya juga sekalian kayak gitu. Makanya nanti untuk nanti bakal diinfoin untuk minta foto teman-teman gitu untuk taruh di ID card. Nah, mungkin yang mau mempersiapkan dari sekarang foto terbaiknya gitu untuk taruh di ID card, boleh banget kita disiapin. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, jadi dari tadi Kak Nurul itu menjelaskan ada ballpoint juga, ada buku juga dari ATC semua gitu. Oke Kak Alia silahkan. Oke, makasih Kak. Maaf aku izin off cam ya karena sinyalnya jelek. Mungkin di sini aku sebenarnya nggak mau nanya, tapi mau ngabarin ke teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang domisilinya di Jogja bisa aku chat atau PC aku buat kita kayak ngobrol kira-kira bisa berangkat bareng nggak ke Surabayanya atau gimana gitu besok biar aku nggak sendiri sebenarnya gitu. Mungkin kalau ada yang dari Jogja aku minta tolong teman-teman. Banyak kok yang dari Jogja Kak ya. Jadi ya barang-barang proker juga ya berangkat dari Jogja dan naik kereta ya Kak Nuril ya ke Surabayanya. Ya jadi naik kereta dari Jogja ke Surabaya. Jadi banyak kok yang berangkatnya dari Jogja gitu. Termasuk admin YTC berangkat dari sana. Gitu. Oke, mungkin nanti aku bisa chat ke admin atau ke kakak yang dari Jogja biar ngobrolin buat ya ikut berangkat bareng. Makasih Kak. Iya. Oke, yang di Jogja dari tahun lalu sih sering ngumpul ya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yang delegasi dari Jogja tuh sering ngumpul. Jadi ya pastinya informasinya lebih akurat lagi sih. Kan admin bilang kan. Yang mau bertanya silahkan. Nggak bayar kok. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Zaki mengenai pemerintahan desa atau pernah membuat rancangan RPJMDes atau enggak gitu kan. Jadi RPJMDes-nya tuh ada, tapi ya pasti lebih internal kan ya. Jadi kita nggak bebas akses. Mungkin pas di sana ya insya Allah bisa. Karena ya kebetulan saya ilmu pemerintahan dan penelitian-penelitian yang di sana juga ada RPJMDes-nya dan selalu ada laporan gitu.
Masih ada nggak? Kalau nggak ada, udah ya, aku kembalikan ke Kak Nuril. Oke, terima kasih kembali Kak Zaki. Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk antusiasnya. Nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan apapun nanti boleh ditanyain di grup gitu. Oke, jadi ya teman-teman di sini mungkin ini aku mau sedikit nambahin juga ya terkait barang bawaan, terus perjalanannya gimana kayak gitu. Benar itu tadi barang bawaan teman-teman bawa seefisien mungkin gitu ya. Jangan banyak-banyak, bajunya gak usah dibawa semua gitu. Ya diperkirakan aja lah gitu. Buat jalan-jalan teman-teman bisa pakai entah bawa 2 outfit kayak gitu ya. Terus di sana juga untuk hari efektifnya kita di desa itu 7 hari ya teman-teman. Jadi efektifnya anggaplah 5 hari 6 hari kita proker. Nah selama proker itu teman-teman bisa bawa training, atau kaos kayak gitu. Nah biasanya itu teman-teman di lokasi itu mengakalinya biar nggak bawa baju kotor banyak, itu bisa nyuci teman-teman. Tapi lihat juga nanti kondisi di desanya gimana, di rumahnya nanti yang kita tempatin gimana, kayak gitu. Kalau misalkan memungkinkan untuk cuci baju, ya cuci aja nggak apa-apa gitu. Soalnya yang kemarin-kemarin juga kita nyuci, ada yang juga laundry kayak gitu. Ya anggaplah kayak istilahnya kalau misal teman-teman pernah KKN ya samalah 11-12 kayak gitu. Nah itu barang bawaannya kalau bisa kalau pakai carrier sama pakai tas apa ya, tas lempang kayak gitu boleh. Jadi kalau misalkan barang yang sekiranya di selama perjalanan bakal dikeluar masukin kayak gitu, nah itu jangan dipisahin kayak gitu teman-teman. Jadi misal kayak mukena atau apa makeup dan lain-lain, itu charger dan lain-lain itu bisa dipisahin. Jadi sekiranya apa ya, ransel atau carrier-nya itu nanti kita nggak buka-buka lagi gitu sampai ke lokasi, biar juga nggak ribet di perjalanan, masa harus buka tutup kayak gitu kan. Nah biasanya itu barang bawaan nanti kita bakalan saling bantu karena kita juga bawa barang proker dan itu biasanya banyak ya teman-teman, emang capek gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, kita ke sana mau volunteeran gitu kan, bukan mau jalan-jalan gitu. Nah itu jadi sekiranya tanggung jawab kita yang pertama itu kita tanggung jawab sama apa yang kita bawa, barang yang apa kita bawa kayak gitu. Jadi yang pertama pastikan kita bawa barang kita sendiri masing-masing. Habis itu kalau udah kita pastiin ya barang bawaan kita aman, barang bawaan kita udah kita tanggung jawabi gitu, ya baru kita bantu yang lain kayak gitu, bawa barang-barang proker dan lain kayak gitu. Jangan sampai jadi sebenarnya kayak di sini kita nggak melarang teman-teman bawa barang banyak gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada yang bawa koper haji gitu kan, kayak segede gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan sampai teman-teman merepotkan teman yang lain gitu. Setidaknya kita bisa tanggung jawab sama apa yang kita bawa kayak gitu. Nah selanjutnya barulah kita bantu teman yang lain kayak gitu. Jadi ya mau bawa sebanyak apapun terserah, asalkan kita bisa tanggung jawab dan nggak ngerepotin orang lain kayak gitu. Terus di selama perjalanan itu nanti aku rasa bakal capek banget ya teman-teman. Jadi ya ngeluh nggak apa-apa, cuman ya harus kita terima gitu ya. Dan ya semoga kita bisa enjoy lah di perjalanan gitu kan. Terus namanya juga kita kesana niat pertama mau berbagi gitu ya, jadi relawan. Jadi apapun kondisi, gimana pun kondisi di lapangan nanti nggak sesuai ekspektasi kita dan lain-lain ya, kita harus berusaha bisa nerima kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa adaptable lah gitu. Terus juga masalah proker tadi, jadi misal jarak antar SD kayak gitu jauh dan lain-lain, itu nanti kita bisa cariin solusi. Kita bisa sewa pick up untuk pick up kita, untuk mobile kita gitu ya, entah dari tempat tinggal kita atau ke kepala desa atau dan lain-lain kayak gitu. Nah nanti mungkin kita bisa konfirmasi lagi kalau misalkan prokernya nanti udah jadi, terus kita butuh apa aja nanti teman-teman bisa kasih tahu kayak gitu. Nah nanti juga bisa kondisional kayak gitu. Nah terkait proker kita nggak usah maksain semuanya harus kita jangkau gitu ya, karena memang jarak antar dusun itu
ya lumayan lah ya kalau misal kita harus jalan kaki kayak gitu. Dan juga kenapa kita pilih dusun yang agak ke tengah gitu kan, karena biasanya itu entah dari pihak desa atau dari masyarakat itu mereka pengen juga kita sentuh gitu kan, kita jangkau gitu. Nah mungkin nanti entah di bagian kesehatan itu biasanya ada kayak home visit dan lain-lain. Nah itu bisa kayak nyamperin dusun yang lain, tapi juga kondisional kayak gitu. Dan semua itu proker itu di sini dari tim sendiri itu nggak maksain teman-teman harus sempurna, harus ngelakuin semuanya, harus semuanya dijangkau kayak gitu, enggak. Balik lagi ke kesanggupan teman-teman, maunya proker ini mau digimanain gitu. Nah nanti teman-teman bakal disuruh setelah masuk ke setiap divisi ya, itu teman-teman bakal bikin proker sendiri satu-satu gitu, nanti bakal didiskusiin di divisi masing-masing kayak gitu. Nah kenapa? Bukan berarti dari tim ini nggak ada gambaran proker kayak gitu ya, tapi di sini kita nggak mau kita udah punya proker dan teman-teman yang ngejalanin kayak gitu. Jadi kita benar-benar pengen YATC itu jadi wadah gitu buat teman-teman. Teman-teman pengen eksplor apa dari ilmu teman-teman, dari background teman-teman kayak gitu. Misal dari pertanian, aku pengen bikin pupuk Kak, aku pengen bikin kompos kayak gitu, dan silahkan gitu. Jadi apapun nanti yang dibutuhkan RAB di setiap divisi itu nggak ada minimal budget kayak gitu. Apapun yang diperlukan kayak gitu, tapi asalkan teman-teman bisa tanggung jawab sama proker yang teman-teman kasih kayak gitu. Kita akan kasih kepercayaan sepenuhnya asalkan ya teman-teman bisa nunjukin keseriusannya itu. Jadikan YATC ini wadah ya teman-teman, apapun teman-teman bisa bebas berekspresi kayak gitu. Kita nggak bakal nge-remote dari awal dan lain-lain kayak gitu. Jadi proker itu kita lihat dari kesanggupan kita, terus juga kuatin riset tentang lokasinya kayak gitu, karena ya di kemarin-kemarinnya juga pernah kayak ternyata sampai di lokasi nggak cocok, entah cuaca dan lain-lain, dan akhirnya prokernya nggak bisa terrealisasi kayak gitu. Dan kalau misalnya udah mentok, benar-benar mentok, ya udah nggak apa-apa gitu, karena kan kita juga belum sepenuhnya ngerti habit masyarakat di sana kayak gimana. Jadi makanya di hari pertama nanti juga akan ada social mapping gitu ya, untuk menjalin kerjasama dan kira-kira apa sih yang kita butuhkan di desa itu, dan juga ngelihat kondisinya. Kalau misalkan proker yang kita rancang secara online gitu yang benar-benar bisa terrealisasi, kita realisasikan. Tapi kalau misalnya benar-benar mentok banget, kita nggak usah maksain gitu ya, karena yang paling penting, dan itu kita ke sana memang bawa proker, tapi yang paling penting kehadiran kita bisa diterima gitu di sana kayak gitu. Jadi apa yang kita ajarin meskipun sedikit itu bisa diterima. Masyarakat di sana bisa legowo dengan kita datang ke sana kayak gitu. Yang sampai kayak mereka ngerasa kita guruin kayak gitu dan lain-lain. Jadi gitu ya teman-teman. Nggak usah terlalu memaksakan, karena teman-teman juga butuh istirahat gitu ya. Ya sewajarnya aja kayak gitu. Oke. Mungkin itu ya tambahan dari aku ya teman-teman. Ya ada tambahan nih Kak, nah, yang bertanya. Oke, silakan. Ya mengenai lebih detailnya ya, perjalanan ke Lembang Malepo itu kayak ini nih. Ya udah kayak ini adalah jalan yang lebih baik dari yang lain. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin ya lebih buruk dari ini. Gitu. Itu aja sih. Jadi ya tolong persiapannya yang lebih enak pakai sandal di jalan rusak ya silahkan. Lebih enak pakai sepatu ya silahkan. Ya udah ada Pendri. Halo Pendri. Itu kamu yang on mic tuh Kak. Ya udah itu aja sih Kak Nurul. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi disiapin apapun yang kira-kira perlu disiapin gitu. Nanti juga bakal kita ingetin terus ya, kira-kira apa saja sih yang perlu teman-teman bawa kayak gitu. Dan juga kalau misalkan nanti jangan lupa obat-obatan dan lain-lain kayak gitu. Nanti pasti kita ingetin lagi. Gitu.
Oke, mungkin dari aku itu aja ya teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Kak Faizul. Kalau dari aku cukup sih kayaknya Kak. Udah terangkum semua ya sama yang disampaikan sama Kak Nurul. Itu aja sih dari aku. Teman-teman harap jaga kesehatannya karena cuaca juga di Sulawesi itu kadang-kadang berubah-ubah. Jadi ya harap teman-teman menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Sulawesi sendiri dari cuacanya. Itu aja Kak. Aku kembaliin sama Kak Nurul. Oke. Oke, itu aja ya palingnya teman-teman. Jadi di grupnya digunakan dengan baik. Nanti kalau teman-teman mau mau ketemu dulu, mau main dulu gitu sebelum pemberangkatan itu boleh banget. Soalnya biasanya emang kayak gitu ya. Untuk kenal dulu sebelum kita berangkat gitu. Biasanya tim Jogja itu selalu banyak ya. Jogja kayak gitu. Atau teman-teman yang mau di Makassar mau ketemu dulu boleh, silahkan gitu. Jadi kan ya benar asli wadah gitulah ya. Teman-teman mau berekspresi dimanapun di sini boleh banget gitu. Oke. Nah selanjutnya di sini gini teman-teman. Jadi nanti kita ada koordinator umum gitu. Nah, jadi korum sendiri itu nanti dari teman-teman bisa mendaftarkan diri gitu. Nah, mungkin sebentar aku share dulu ya. Jadi nanti ada koordinator umum, terus di setiap divisi nanti juga akan ada pemilihan koordinator divisi gitu. Oke. Nah, ini Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mau mendaftarkan koordinator umum, itu boleh nanti chat aku atau Kak Faizul gitu ya, yang mau mendaftarkan. Ini boleh banget 1 orang, 2 orang, 3 orang yang berminat gitu ya. Nah, ini beberapa job desk koordinator umum. Yang pertama, dia akan mengatur jalannya grup besar dan grup kecil. Jadi nanti setiap kan bakal ada pembekalan kayak gitu ya. Nah itu tugas korum itu bakal ngingetin teman-teman yang lain di grup besar untuk ngikutin pembekalan. Terus juga nanti kan juga untuk pembekalannya itu ada moderator sendiri ya kayak gitu. Nah nanti korum akan mengatur jalannya pokoknya apapun agenda nanti secara online maupun yang ketika kita di lokasi kayak gitu. Nah, ini grup besar dan grup kecil. Grup kecilnya itu nanti forum itu bakal join di semua divisi. Di divisi kesehatan, pendidikan, parekraf, lingkungan. Jadi nanti forum itu bakal bantu ngingetin juga gitu ya. Ini mengatur jalannya. Ya sekiranya efisien kayak gitu. Terus mengatur jalannya jadwal rapat online dan evaluasi kegiatan ketika berjalannya kegiatan. Nanti ya sama kayak ngingetin kayak gitu ya di grup. Terus juga nanti ketika di lokasi itu kita setiap hari pasti ada evaluasi setiap kegiatan gitu. Biasanya sehari itu kita kegiatan ngejalanin proker, nanti di malam harinya itu ada evaluasi kegiatan. Nah nanti tugas forum itu akan mengatur, istilahnya kita katakan jadi moderator gitu ya ketika evaluasi nanti gitu. Tapi evaluasinya nanti santai gitu teman-teman. Paling ya kayak divisi kesehatan sekarang udah ngelakuin apa aja, kendalanya apa aja kayak gitu. Terus ini memastikan kelengkapan alat dan bahan setiap proker. Nah nanti setelah kita nyusun proker itu bakal ada perlengkapan RAB gitu ya. Nah nanti koordinator umum akan membantu kelengkapan RAB tersebut gitu. Nah nanti ini juga untuk korum akan dapat sertifikatnya, sertifikat korum sendiri gitu. Nah nanti semua teman-teman volunteer itu bakal dapat sertif, tapi koordinator umum dia juga bakal dapat sertif sendiri untuk posisi dia sebagai korum kayak gitu teman-teman.
Nah, nanti akan dibantu dan koordinasi dengan tim. Jadi, meskipun quorum yang mengatur jalannya grup besar, terus juga mengatur jadwal rapat, gitu, tapi nanti dari tim itu juga udah ada timeline-nya dan lain-lain. Jadi, quorum itu bakal ngebantu ngatur dan juga ngatur teman-teman yang lain gitu di grup kayak gitu. Nah, quorum sendiri ini nanti tetap milih dan masuk ke divisi yang dia inginkan, kayak gitu, teman-teman. Oke, nah nanti kalau misal ada yang berminat untuk jadi koordinator umum, itu bisa ya chat aku atau Kak Faizul, atau nanti ke Kak Indri juga boleh, kayak gitu. Oke, sebentar. Nah, nanti teman-teman quorum itu nanti dia bakal banyak, istilahnya bakal banyak peluang lah untuk berkomunikasi dengan tim YATC, gimana cara ngaturnya dan lain-lain. Pastinya bakal dapat pengalaman baru gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nanti untuk batasnya itu sampai besok ya deadline-nya. Bisa teman-teman kalau misal udah pengen jadi quorum, nanti hari ini bisa langsung chat, sampai besok, kita tunggu sampai besok. Dan nanti sesuai timeline itu kan di tanggal 15 ya, itu nanti ada pemilihan quorum, terus nanti pemilihannya itu bakal lewat Google Form ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa siapin visi misi visi misi jadi quorum kayak gitu, dan rencana teman-teman apa gitu. Sederhana aja lewat PPT gitu ya. Pokoknya ada materi presentasi visi misi teman-teman, tujuannya apa, pengen memimpin teman-teman yang lain tuh kayak gimana gitu ya. Oke, cukup jelas teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait quorum? Oke, ada yang mau ditanyain, guys? Cukup paham ya. Nanti aku bakal share juga di grup ya. Kalau misalkan mau mendaftarkan diri, boleh kirim, maksudnya siapin visi misi kayak gitu. Grand design teman-teman juga boleh. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Oke, kalau sudah paham ya, dan semoga dipahami. Oke. Kak Felandri keluar ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya untuk malam hari ini. Makasih banyak sudah join, dan semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman tangkap gitu ya, dan juga dimengerti. Semoga nanti perencanaan kita ke depannya bisa lebih lancar, dan apapun kendalanya, semoga kita bisa melewatinya dengan baik kayak gitu. Oke, kalau gitu di sini Kak Felandri juga udah keluar ya. Oke, sebelum aku tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman atau mau ditanya lagi? Oke, kalau sudah, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, sebelum itu aku mau tutup ya rapat malam ini. Semoga nanti yang belum bisa join teman-temannya bisa join lagi di Firmeet selanjutnya. Sehat-sehat ya teman-teman, dan semoga semua kegiatannya dilancarkan. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita dokumentasi dulu ya. Kalau yang bisa open cam, silahkan open kamera dulu. Kita dokumentasi dulu. Oke. Yuk, ditunggu yuk. Oke, ini pada lagi di mana sih? Di rumah atau di mana? Di rumah, Kak. Oh, di rumah ya. Oke, sebentar ya. Yang masih final semangat ya finalnya. Kenapa?
yang masih final di kampus, semangat ya. Oke. Semangat ya yang lagi di kampus. Oke. Kak Rizal buka joki kayaknya, Kak. Waduh, joki apa tuh? Joki final. Dari Makassar banyak juga ya. Lumayan. Oke. Rizal pakai ini enggak laptop ya? Kayaknya tim dokumentasi nggak ada yang join. Udah bantu ini enggak dokumentasi? Oke, ada yang mau on Bisa cam kok, lagi bisa. guys? On cam ya, Tolong teman-teman. ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi nggak? Lagi. Lagi. Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya, sekali ya. Boleh. Aneh nih soalnya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Oke, terima kasih semua. Oke. Kasih teman-teman, selamat beristirahat. Jangan lupa nanti hubungin yang satu daerah ya, teman-teman yang lain. Ajakin ngobrol, ajakin main gitu. Oke, dah, thank you. Dah, semua semangat. Gas, bro. Halo, Kak Feren, nama anjingnya siapa? Lucu banget.